Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarkad. Unit kerja saya di SMK Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak. Saya salah satu mahasiswa PPG BIT 1 tahun 2025 LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. NIM saya 25506039 0. Judul yang akan saya bawakan di kegiatan UKIN ini adalah larangan pergaulan bebas dan zina. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabar kalian? Pada sehat? Oke, meminta seperti biasa. Silakan untuk dipimpin doa dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semua, mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan kalau sekiranya ada teman kalian yang sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan sehingga bisa bersama-sama lagi kita belajar seperti biasa. Baik, sebelum dilanjutkan Bapak absen dulu. Ajril Ilham, Akbar Reka, nggak ada. Apa? Aldo Malik, Alpian Sah, Andrian Tegal, Deal. Abdal. Oke, baik. Terima kasih. Pergaulan bebas dan larangan berzina ya. Oke, baik. Boleh ya. Kalian kan pada punya handphone ya? Boleh silahkan dibuka yang handphonenya ada Al-Qur'annya. Ya, ada nggak? Ada paketnya? Ya, silakan dibuka. Ayat yang berkaitan dengan pergaulan bebas dan zina. Atau mungkin hadis, ada yang tahu di antara kalian? Belum? Belum tahu ya? Belum, Pak. Waduh. Yang lain sama, nggak tahu juga, belum tahu. Coba boleh silakan yang punya HP yang ada paketnya, buka surat Al-Isra. Al-Isra. Surat keberapa Al-Isra? Surat ke-17. Iya betul ya. 17 ayat 32. Pan baca Pan, ada buku paketnya? Ya, boleh silakan baca. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا والساعة Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya yang itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Iya. Oke, baik. Itu sebagai mukadimah pertemuan kita kali ini ya, sebagai pembuka. Tapi kalau misalkan nanti di antara kalian ada yang pernah mendengar mungkin di pengajian-pengajian atau di TV dan sebagainya, walaupun Bapak sedang menjelaskan, ya boleh nanti di antara kalian langsung memotong, mau menambahkan ataupun mungkin tidak setuju dengan apa yang Bapak jelaskan gitu ya. Nggak apa-apa. Bahkan dulu Bapak senang
mendengar ada alumni yang udah alumni sih ya, itu berani dia motong ketika Bapak sedang menyampaikan materi. Baik anak-anak semua, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai hari ini adalah Bapak mengharapkan kepada kita semua, termasuk Bapak juga, ya walaupun Bapak udah berkeluarga, tetap yang namanya godaan setan, ya, apalagi manusia normal tetap ada aja, gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak mengharapkan kalian bisa menjaga, memelihara, ya, diri kalian masing-masing, ya, apalagi kalian udah menginjak usia-usia dewasa, serba ingin tahu, ya, serba penasaran. Tapi kalau hal-hal yang jelek itu jangan dicoba ya. Ya apalagi ini judulnya tadi larangan pergaulan bebas dan zina. Ya. Walaupun kita sekolah kejuruan, ya ada praktek dan lain sebagainya, tapi kalau dalam hal-hal ini tolong jangan mau praktek ya. Jangan menuntut atau minta praktek ke Bapak, jangan. Ya, sekedar tahu aja. Terkadang Islam itu memang kalau yang Bapak pahami ada kalanya hal-hal yang mungkin tidak harus disampaikan, ya mohon maaf, misalkan ada kalanya hal-hal yang berbau porno, tapi itu memang harus diketahui oleh siswa. Ya, harus disampaikan. Malah yang Bapak heran di beberapa negara itu mereka ada materi tentang sex education, ya. Nah di kita di Indonesia malah yang mayoritas umat Islam ada nggak pendidikan tentang seks? Nggak ada kan? Nah makanya dari itu Bapak harapkan sekedar tahu saja akibatnya nanti seperti apa, gitu kan? Terhadap diri sendiri, orang lain, lingkungan, keluarga, dan lebih luasnya nanti secara nasional. Secara menyeluruh. Itu ya. Jadi kalian sekali lagi setelah pembelajaran ini Bapak harapkan kalian yang tadinya mungkin sudah punya pacar, ya coba agak dikurangi. Yang belum punya juga jangan penasaran ingin punya pacar. Nanti Bapak jelaskan lebih jauh ya di beberapa ayat nanti dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina ini. Supaya apa? Supaya kalian itu terselamatkan, mampu menjaga kesucian kepribadian kalian dari sekarang sampai nanti waktunya. Kalau kata Dewi Persik apa di lagunya itu, akan indah pada waktunya kan. Nah itu, jadi harus dijaga kehormatan, kemaluan kalian harus dijaga. Jangan sampai hancur sebelum waktunya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, Bapak minta kalian nanti supaya bisa di rumah atau nanti di waktu-waktu senggang, cari hukum-hukum tajwidnya. Ya baik dari surat Al-Isra ayat 32 tadi maupun nanti di surat An-Nur ayat 2 ya tentang zina itu. Barangkali sebelum Bapak lanjutkan, mungkin ada di antara kalian yang mau menambahkan atau mungkin kurang setuju dengan apa yang Bapak jelaskan, atau mungkin belum paham. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pertanyaan? Oke, silakan ya. Apa pertanyaannya? Orang yang berbuat zina itu harusnya diapain, Pak? Orang yang berbuat zina harusnya diapain? Oke, baik. Sebelum Bapak jawab, barangkali di antara kalian ada yang bisa menjawab pertanyaan dari dia tadi. Fajri, boleh silakan sih. Gimana menurut pendapat Fajri? Pertanyaannya gimana tadi dia? Kalau orang yang berzina itu harusnya diapain? Oh, orang yang berzina harusnya diapain ya? Silakan sih. Saya pernah mendengar di ada pengajian-pengajian hukuman bagi
Zina itu harusnya mengawali itu saja. Hmm. Zina kan terbagi dua tuh ya. Zina muhsan dan ghairu muhsan. Ya. Cantik-cantiknya walaupun di sini tidak ada siswa cewek ya. Tapi di kelas TKJ, kelas yang lain kan ada. Kalian misalkan udzubillah min dzalik ya, kalian melakukan zina dengan lawan jenis, itu yang laki-lakinya harus dicambuk 100 kali, yang perempuannya juga harus dicambuk 100 kali. Tapi maaf, kalau misalkan terjadi hamil, si perempuan itu pelaksanaan penghukumannya harus nunggu si bayinya itu sampai lahir dulu. Ya, berarti ditunda dulu kan? Gitu, nggak langsung ini. Sepintas memang kalau kita pahami hukum Islam itu kejam. Dicambuk coba bayangkan ya, sampai 100 kali. Gitu. Yang nyambuknya juga nggak kayak bapak. Ya pasti sterek lah. Ya, berotot, sekali cambuk juga langsung ngegelepar. Kalau bapak yang nyambuk mah nggak bakalan terasa dia. Ya, gitu. Mungkin di beberapa tempat ada memang yang melakukan hukuman cambuk, kemudian penggal dan sebagainya gitu ya. Nah itu ya. Jadi tapi kalau di kita kebanyakan apa? Kalau orang yang melakukan hubungan di luar nikah itu dikawinin ya, malah dikawinkan. Nah itu nih Bapak membuka apa ya, cakrawala berpikir kalian. Kita sebagai umat Islam, kalau di Quran tadi seperti tadi, tapi kalau kenyataan di masyarakat kita, itu malah dikawinkan. Gitu kan? Nah itu kira-kira bagaimana? Ya, kira-kira kawinnya itu sah apa tidak? Terus yang ngawinkannya berdosa apa tidak? Bagaimana juga kalau kalian misalkan diundang ke pernikahannya, sementara misalkan kalian tahu bahwa si Anu hamil duluan. Ya, jangan-jangan berdosa juga kan? Gitu. Tapi sebagai hablum minanas, walaupun misalkan teman kalian nikahnya itu karena apa? Karena hamil duluan, datang mah datang aja. Ya, kita apa? Sebatas memenuhi undangan dia, rasa sosial aja. Bukan berarti kita mendukung atau setuju dengan perbuatan dia. Misalkan apa? Kalau ketika kalian diundang kan pasti salaman, selamat ya gitu. Nggak begitu kan? Ya mungkin perbuatan atau fisikly kita mengucapkan selamat ya. Tapi di dalam hati mah jangan sebenarnya mengucapkan selamat. Ya, gitu. Kenapa? Khawatir kita dosa juga kan ngedukung. Oke. Itu sebagai fenomena yang ada di masyarakat kita. Nah, harapan Bapak ke depan, kalian nih yang udah tahu, ya, ternyata orang yang berzina harus begitu, dilaksanakan ini itunya. Nah, minimal kalian itu jangan sampai melakukan itu. Sebab apa? Kalau tidak dilaksanakan penghukumannya seperti tadi, itu kan berat. Ya, zina itu dosa besar kedua loh. Awas, setelah dosa syirik, syirik nomor 1 yang tidak akan diampuni. Zina adalah dosa kedua, dosa terbesar kedua. Apalagi kalau penghukumannya tidak dilaksanakan, itu kan ke bawah mati nanti. Ya, minimal nanti kalau kalian udah punya keluarga, punya anak perempuan harus dijaga dan lain sebagainya. Nah, kalian sekarang nih masih pada dijaka, masih pada bujangan. Jaga dan pelihara kepribadian kalian. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Sok silakan. Pak, izin bertanya. Ajril ya. Silakan Jril. Apa Jril pertanyaan? Mendengar dari jawaban materi, kalau begitu ya juga ya Pak, hukum Allah itu Kejam juga ya. Oke. Iya, memang sepintas kejam juga ya. Oh, dicambuk gitu. Apalagi nanti kalau yang udah pernah nikah harus dilempari pakai batu. Oke. Silakan, ada yang bisa menjelaskan pertanyaan dari Ajil? Nepal, boleh Pak? Silakan Pak. Gimana Pak? Menteri Pak. Allah, sebenarnya Allah tidak pernah kejam. Berdiri Pak, coba Pak, supaya kelihatan sama yang lain kedengaran.
sebenarnya Allah tidak menentukan ada maksudnya atau menyuruh. Hmm. Kadang kita selaku manusia yang udah negatif ini kepada Allah. Gak mungkin Allah menurunkan Al-Quran pada Al-Quran dan pedoman untuk umat Islam. Untuk manusia ya. Kalau itu gak mungkin memperhatikan umatnya. Ya. Oke, baik. Seperti itu Jalil. Jadi memang sepintas Bapak juga dulu waktu zaman kuliah ya diskusi tentang pergaulan bebas itu ya, atau ketika membahas tentang hukum-hukum Islam, kebetulan misalkan diambil contohnya tadi tentang potong tangan, tentang dipenggal, cambuk dan lain sebagainya gitu kan. Sepintas memang kedengaran sangat kejam sekali. Tapi coba kalau kita pikir begini, betul kata Ripal tadi, Allah nggak mungkin menurunkan hukum-hukumnya atau ayat-ayatnya itu tujuannya adalah untuk memberatkan kita sebagai manusia, khususnya umat Islam. Ya, coba kalian renungkan begini, kan dalam lagu atau dalam konsep PNI Republik Indonesia itu kan ada istilah gugur satu tumbuh seribu ya. Nah, modelnya seperti itu. Nah, dalam penghukuman cambuk tadi atau rajam yang dilempari tadi, kira-kira pernah nggak kita berpikir begini? Oke lah, misalkan kejadian nih di Indonesia, ya, atau mungkin di keluarga kalian, kebetulan misalkan dilakukan penghukuman seperti itu, korban, gitu kan, dicambuk segala macam. Dan harus kalian pahami, penghukuman pencambukannya itu harus diperlihatkan oleh orang banyak, oleh orang-orang mukmin, ditonton. Tujuannya apa? Supaya yang lain itu mengambil pelajaran atau mengambil hikmah. Artinya supaya ada nilai jera. Takut juga ya kalau melakukan zina. Ternyata penghukumannya seperti itu. Nah, jadi lebih baik korban satu, tapi menyelamatkan jutaan atau puluhan juta orang gitu. Itu maksud Allah gitu ya. Bapak sih yakin setiap hukum, setiap aturan pasti ada konsekuensinya, pasti. Ya. Nah, ketika peperangan mungkin nggak ada yang terbunuh. Pasti ada aja kan yang terbunuh, yang rusak, yang cedera dan sebagainya. Itu mah resiko kehidupan. Makanya Allah bikin aturan yang namanya Al-Quran untuk kita. Supaya apa? Bayangkan aja dunia segini besarnya kalau tidak diatur ya oleh Al-Quran, gimana? Bisa saling bunuh, bisa saling tikam. Ada aturan aja, ya kan? Ada aja sifat iri, dengki, segala macam, ingin membunuh, benci segala macam, ya. Kenapa? Karena tadi kita diberi nafsu. Karena kita diberi nafsu. Gitu ya. Sepintas memang kedengaran kejam, Jalil, tapi insya Allah tujuan hukum Quran, hukum Allah itu dalam rangka menyelamatkan umat manusia. Bahkan kalau kata Rasul kan tidak hanya menyelamatkan manusia. Ya, Islam kan disebut rahmatan lil alamin. Alamnya juga harus kita jaga, ya, hewan segala macam, tumbuhan, gitu. Apalagi kalau kita mempelajari orang-orang sufi, ya, nyamuk satu nempel di tangan aja itu mereka nggak bakalan berani mukul nyamuk itu. Kalau kita makan kelepak aja dimatiin kan. Itu orang-orang sufi yang udah benar-benar kehidupannya itu ya untuk Allah. Ya, boleh. Pacaran, hukum pacaran menurut pandangan Islam. Oke, baik. Ada yang bisa jawab lagi pacaran nih, masa-masanya kalian nih. Kayaknya yang lebih paham kalian lah tentang pacaran. Ya. Oke, silakan Gil. Boleh silakan. Ya. Sesuai firman Allah yang tadi itu surat Al-Isra ayat 32 ya Pak. Ya. Dan di situ wala taqrabu zina ya. Iya. dilarang melakukan berzina. Nah, menurut saya pacaran itu adalah salah satu perilaku yang bisa membuat kita melakukan perzinahan Pak.
mengarah pada perzinahan. Jadi menurut saya pacaran itu haram apa harum ya Pak? Oh iya ya. Ya. Kalian tahu Umar bin Khattab? Ya, dulunya sebelum dia memeluk Islam, sebelum mengenal Islam. Umar bin Khattab itu pembunuh, pemabuk, pejinah. Pokoknya mah preman di atas preman ya. Dibanding Hercules mungkin belum ada apa-apanya. Sepintas pacaran, ya menyenangkan gitu kan masa-masanya. Tapi yang dipahami oleh kalian, jangan sampai apa ya ingin mencoba gitu. Keinginan untuk menikah udah ada. Nah, kalau menurut pandangan Islam, ketika kalian udah punya keinginan seperti itu, bukan kalian yang harus datang ke cewek itu, tapi utuslah salah satu dari keluarga kalian untuk mendatangi keluarga perempuan tadi. Itu cara pacaran di Islam itu, ya. Bahkan kalau Islam pacarannya itu setelah nikah, itu yang lebih nikmat, lebih sehat, lebih aman. Ya, jadi Islam itu bukan berarti tidak mengenal pacaran atau tidak membolehkan laki-laki dan perempuan mengadakan interaksi, bukan. Caranya yang Islam ajarkan itu, ya. Tadi dengan cara bukan kita yang datang ketika kita udah siap, utus keluarga kita atau teman sahabat kalian yang kira-kira bisa dipercaya. Oke, tarik kesimpulan ya. Yang video pertama tadi nggak bisa dibuka. Nih akibat apa nih? Narkoba mungkin ya, anak sekolah lagi. Oke, udah kebayang ya? Seperti itulah. Bisa ditarik kesimpulan mungkin oleh kalian. Palut dan lain sebagainya, coba ya. Tidak mengenal waktu dan tempat kan? Di kamar mandi juga bisa make, bisa ngerokok dan sebagainya gitu. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Silakan. Ya, jadi silakan sih. Gimana sih? Pak Jek? Narkoba bisa menghancurkan masa depan. Oke, baik. Untuk selanjutnya, Bapak minta ini untuk dibagi kelompok ya, untuk mengidentifikasi silakan deh ini. Apa mau langsung ini aja? 1, 2, 3, 4, 5. Sambil itu di handphonenya dicari, dibuka. Ya boleh kalian, nggak apa-apa, Bapak izinkan untuk buka HP. Oke, silakan Mas. Tapi kerjanya udah beres ya. Coba pan itu buka itu Pan. Di bukunya tadi. Nih, wala ini hukum tajwidnya apa nih menurut kalian? Ini kan surat Al-Isra ya, ayat 32. Wala apa coba? Ada yang tahu? Wan? Iya, mad ini, mad asli. Apa aja di sini? Ikhfa, izhar, iqlab, idgham sama mad asli ya. Nah, ini enggak ada nih. Ini benar nih. Betul ini, waka ya, sama. Ada alif matinya. Ya. Oke, silakan. Oke, baik. Coba dari perwakilan ini, Bapak minta dipresentasikan hasil kerjaan itunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adil Ramadhan dari kelompok 3 ini mempresentasikan hukum bacaan tajwid surat Al-Isra ayat 3 dan surat An-Nur ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum bacaan ikhfa di sini tidak ada ya. Ilhar Mad asli ada nggak? Mad asli. ada Pak. Apa itu? Kata apa? Wala Wala. La-nya itu ya? Iya. Oke. ya di sini tidak ada. Meskipun di sini ada yang bisa tahu. Oke ya. Kami bertemu dengan Wa karena Wa itu belum diskon di mana. Jadi bacanya agak Iya. saya di sini ingin jadi menjelaskan surat An-Nur ayat 2. Hukum yang banyak yaitu ini ada hukum baca tidaknya yaitu lanjut di sini tidak ada hukum baca ikhlas. Hukum baca hukumnya yaitu wajib atau di sini ada huruf dal, ada huruf biasa tanwin bertemu dengan huruf b, salah satu huruf do. Di sini madasinya yaitu ba, biasa ba karena ba bertemu dengan salah satu huruf madasi. Ya, oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang perlu dimengerti, kedatangannya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk kelompok. Oke, baik anak-anak. Tadi beberapa teman kalian perwakilan ya sudah maju ke depan. Nah, kira-kira dalam pencarian hukum tajwid dari surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur tadi, kalian menemukan kendala-kendala nggak? Pak, Ya, Pak. apa Gil kendalanya Gil? Kendalanya susah nyarinya, Pak. Saya nyarinya, berarti Jadi kurang pengetahuan saya. dari ilmu tajwidnya ya? Iya, Pak. Ya, baik. Oke, baik itu. Jadi belum begitu menguasai ilmu tajwidnya ya? Oke, baik. Kalau begitu nanti sebagai bahan kedepannya nanti ya kita inikan lagi, kita lebih perdalam lagi ilmu tajwidnya. Baik anak-anak, barangkali pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Akan tapi sebelum ditutup, mari kita tarik beberapa kesimpulan ya dari pertemuan kali ini yang berjudul tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi ini, besar harapan Bapak ya, kalian satu pahami surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ya. Al-Isra itu berbicara tentang larangan mendekati zina. Nah, sedangkan An-Nur itu berbicara tentang akibat orang yang melakukan zina harus dihukumnya itu harus seperti itu. Ya, cambuk dan lain sebagainya tadi itu ya. Bahkan ada yang rajam, dilempari sampai meninggal, nanti itu bagi pejinah yang sudah nikah. Ya, gitu. Karena tadi kata Fajri di awal pertemuan kita itu zina terbagi dua, muson dan goyer muson. Ya, penghukumannya juga nanti beda-beda kan antara yang udah nikah dengan yang belum nikah. Yang belum nikah harus dicambuk, yang udah pernah nikah harus dilempari pakai batu sampai meninggal. Itu penghukumannya. Itu ya. Nah, selanjutnya
mudah-mudahan kalian nanti bisa mempraktekkan untuk kalian sendiri, untuk keluarga, dan untuk lingkungan masyarakat di mana tempat tinggal kalian. Tuh. Selanjutnya, karena tadi ada ini dari Agil, ada beberapa kendala ya dalam pencarian hukum tajwid. Bapak minta sebagai tugas di rumah nanti, coba kalian nanti buka-buka lagi, pelajari lagi, apalagi di zaman kalian ini ya, kalian ini generasi Z dan generasi Alpha ini ya, urusan internet, urusan medsos, kalian udah lebih pintar dibanding Bapak. Bapak yakin itu. Anak-anak sekarang tuh lebih hebat-hebat ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, ini ada sedikit kaitan ini ya. Di bab yang tadi kita tentang pergaulan bebas, nanti di bab berikutnya pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas tentang mahabbah. Ya, akan membahas tentang mahabbah. Baik, sebagai penutup, sebelumnya Bapak ucapan terima kasih atas segala perhatiannya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan, ada hal yang salah yang Bapak sampaikan tadi. Kalau baik, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.